Baik Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Syukurlah kalau baik. Nah sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Undiksa, prodi kebidanan. Nah, langsung saja. Tujuan saya mengumpulkan ibu-ibu. Di sini saya akan memberikan edukasi pencegahan infeksi pada tali pusat. Nah sebelumnya saya akan membagikan poster. Bisa dibaca-baca ya Bu ya. Nah sebelum mengetahui cara pencegahannya, ibu harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih tanda-tanda infeksi pada tali pusat. Nah tanda-tandanya yaitu yang pertama bisa ibu lihat. Yang pertama terdapat nanas pada tali pusat. Kemudian bayi akan mengalami demam. Kemudian yang ketiga kulit di sekitar area tali pusat akan bengkak berwarna kemerahan. Nah kemudian tali pusat berwarna kekuningan atau berbau tidak sedap. Nah selanjutnya tali pusat mengalami pendarahan yang banyak terus menerus, jadi mengalir terus menerus, nggak berhenti. Selanjutnya bayi akan menangis setiap ibu menyentuhnya di bagian perut, itu bayi akan menangis, akan merasakan kesakitan. Nah selanjutnya agar tidak terjadi infeksi, ibu harus tahu bagaimana cara merawat tali pusat yang baik dan benar. Nah, cara merawat tali pusat hingga putus yang baik, yang pertama ada jangan menarik tali pusat secara paksa, di mana ibu disarankan untuk tidak menarik tali pusat bayi hingga terlepas sebelum waktunya. Kemudian yang kedua, jaga tali pusat tetap kering. Nah, untuk mempercepat terlepasnya tali pusat bayi, disarankan ibu agar tali pusat bayi selalu dalam keadaan kering. Kemudian yang ketiga ada tali pusat bayi ibu ini nggak perlu dibersihkan oleh sabun atau cairan apapun ya. Nah ketika sedang membersihkan tali pusat bayi, ibu tidak perlu menggunakan sabun ataupun cairan lainnya karena tali pusat masih bersifat sensitif dan juga tidak memicu terjadinya infeksi. Nah kemudian selanjutnya ibu bisa lihat itu, ibu bisa biarkan tali pusat dalam keadaan tertutup dengan tanpa tertutup dengan kain basah kering. Nah kemudian yang selanjutnya tidak perlu diberikan minyak atau bedak atau jamu-jamuan pada tali pusat. Ibu tidak perlu mengoleskan minyak atau bedak atau jamu-jamuan pada tali pusat. Hal ini agar terhindar tali pusat bayi itu dari kelembapan. Nah, serta terhindar dari tali pusat bayi dari cairan semacamnya agar selalu kering dan tali pusat si kecil tetap cepat lepas. Nah kemudian cara agar tali pusat tidak mengalami infeksi, yang pertama bisa dilihat pada poster itu. Caranya yaitu membersihkan tali pusat dengan benar. Selanjutnya memandikan anak dengan spons. Selama sebelum tali pusat putus itu, ibu diharapkan memandikan bayi dengan spons atau waxlap sebagai cara merawat tali pusat dan membersihkan tali pusat bayi. Hindari pula merendam bayi dalam bak mandi agar tidak terkena air secara berlebihan karena bisa membuat tali pusat terlalu lembab. Kemudian selanjutnya jaga tali pusat tetap kering. Perawatan tali pusat
bayi baru lahir. Lainnya adalah menjaga tali pusat tetap kering, di mana biarkan tali pusat tersebut terpapar dengan udara luar dan bersihkan dengan lembut jika terlihat basah. Kemudian selanjutnya jangan tutupi tali pusat dengan popok. Biasanya kan ibu-ibu menggunakan popok itu popoknya terlalu patas, itu diusahakan jangan, karena itu bisa menyebabkan tali pusat lembab atau terjadinya infeksi seperti itu. Kemudian biarkan tali pusat lepas dengan sendirinya. Mungkin ibu-ibu memiliki keinginan untuk biasanya kan keinginan untuk tali pusat bayinya itu cepat lepas. Sisa tunggal talinya pada area pusatnya ini akan tetapi biar tali pusat bayinya cepat lepas sendiri, ibu bisa menggunakan cara-cara yang saya beritahu tadi di atas. Nah, sekian yang saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Gimana ibu? Ibu terlihat mengerti atau ngantuk? Gimana ibu? Mengerti. Masih semangat? Masih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, giliran saya yang bertanya ya. Saya punya 3 pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana cara merawat tali pusat hingga putus dengan baik? Siapa yang bisa jawab? Ibu silakan. Merawat tali pusat. Ya. Seperti tadi yang telah Ibu jelaskan, itu tidak menoleskan minyak atau tidak berdaan ke tali pusatnya, terus membiarkan dia terbuka, tidak apa lagi tadi menjaga Jangan menarik tali pusat. Ya. Terus juga jangan merendam bayi terlalu lama di bak mandi. Ya. Itu saja Bu ya. Berarti Ibu sudah memahaminya. Nah, pertanyaan saya yang kedua, siapa bisa menyebutkan bagaimana cara agar tali pusat tidak mengalami infeksi? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ibu lagi silahkan. Seperti tanda infeksi itu bernanah, terus saya baca juga di sini bayinya tuh demam, terus bayinya menangis, tali pusatnya dipegang, terus tali pusatnya tuh warnanya kekuningan, baru tidak sedap. Nah, mungkin itu saja yang saya berikan. Saya hanya memberikan 2 pertanyaan saja ya. Mungkin ibunya yang lain-lain juga sudah paham. Jadi sekian edukasi yang saya bisa berikan kepada ibu-ibu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih, Bu. Silakan Bu.